Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan ma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganalisis data jarh wa ta'dil, di mana ini adalah langkah kedua dari proses analisis penelitian kualitas sanad hadis. Kemarin ya di bagian pertama kita sudah melihat bagaimana analisis ketersambungan sanad atau analisis ittisal sanad sebagai prasyarat utama atau pertama dari kesahihan sanad hadis, ya, nisbatnya kepada Rasulullah sahih atau tidak. Nah, kemarin pertama kita lihat dari ketersambungan sanadnya dari awal sampai akhir. Maka kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kualitas para perawinya. Apakah masing-masing perawi itu memenuhi kriteria, di mana kriterianya adalah adil dan thabit atau tidak. Jika tidak terpenuhi atau alias rawi tersebut majruh, ada jarahnya, dianggap jarah tidak layak oleh para ulama, maka rawi ini tidak bisa diterima hadisnya. Namun tidak diterima nanti juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tidak diterima secara mutlak, tidak bisa ditolerir, sehingga hadisnya ini harus dihindari, harus ditolak, ya, dibuang jauh-jauh, bahasanya yutrah hadithuhu, atau tidak diterimanya itu masih menjadi cadangan atau dicadangkan. Artinya hadis ini ditulis dulu, nantinya akan dipertimbangkan kembali, ya, dengan melakukan penelitian ulang, pengkajian ulang, atau mencari data-data tambahan yang lainnya. Baik, langsung saja sebagai contoh awal saja, ya, di sini akan saya paparkan bagaimana contoh analisisnya. Sebelum nanti kita akan membahas juga, ya, tentang jarh wa ta'dil secara komprehensif. Nah, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu contohnya saja untuk memudahkan, sehingga nanti kalau kita sudah tahu contohnya, sudah terbayang, sudah ada tasawur, baru nanti kita akan kembangkan lagi secara keilmuannya itu seperti apa ilmu jarh wa ta'dil, insya Allah setelah yang bagian ini. Karena ini adalah bagian yang menurut saya paling sulit, ya, untuk dilakukan, ya, mengingat ini butuh kehati-hatian, kecermatan, ya, meskipun kelihatannya sederhana sekali, simpel sekali. Kalau kita buat simpel ya simpel, ya, karena memang tinggal mencocokkan kaidahnya saja. Ini urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga gitu. Tapi kalau kita cermati sebenarnya ya tidak sesimpel itu, karena kita meneliti orang-orang yang sudah tidak ada. Para perawi-perawi ini kan orang sudah tidak ada. Kemudian kita yang dari mereka yang kita teliti apanya? Yang kita teliti adalah keadilannya. Bagaimana orang ini bisa dipastikan, ya, riwayatnya itu tidak ada kebohongan, ya, jujur, ya, objektif, tidak memihak kepada kelompok tertentu, pemikirannya apakah pemikirannya menyimpang atau tidak. Nah, kalau sementara orangnya sudah meninggal, tentu ini menjadi rumit. Ya, kita meneliti pemikiran orang yang masih hidup saja itu sulit sekali. Kita meneliti bahwa orang ini soleh atau tidak, adil atau tidak, sementara orang yang masih hidup itu aja sulit sekali, apalagi orang yang sudah meninggal. Jadi kalau dilihat pada hakikatnya, tentu ini akan menjadi ilmu yang sulit karena butuh kecermatan dan kehati-hatian, tidak bisa ngawur sembarangan. Ya, tapi kalau kita lihat pakai rumus-rumus saja, kaidah-kaidah saja, mungkin akan kelihatan sepele, kelihatan mudah, ya. Tetapi sekali lagi itu tetap butuh kecermatan. Belum lagi mengukur hafalan. Apakah orang ini termasuk hafalannya kuat, kompetensinya layak atau tinggi atau tidak, nilai kompetensinya atau kedobitannya, ya, dalam periwayatan hadis. Apakah ini hafalannya kuat atau tidak. Mengukur kekuatan hafalan orang yang hidup saja kita masih kesulitan. Apalagi mengukur kekuatan hafalannya orang yang sudah wafat ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri buat kita sebagai peneliti hari ini. Baik, tidak apa-apa, tapi ala kulli hal semua itu sudah ada ilmunya. Nah, sehingga kita menghukuminya nanti juga tidak ngawur, juga tidak sembarangan, karena ada panduan ilmiahnya, ada panduan keilmuannya.
Meskipun sekali lagi kita ini baru tahap dasar, tahap awal, sehingga apa yang kita hukumi ini nanti tentunya tidak mutlak, lalu kemudian kita ketika berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya, lalu kemudian kita mau ngotot, oh yang mereka-mereka ulama-ulama sebelum kita itu keliru karena penelitian saya menyatakan dhaif, sementara penelitian beliau dulu menyatakan sahih hadisnya. Nah ini tidak boleh kita terlalu gegabah menyatakan penelitian mereka keliru, penelitian saya yang benar, meskipun kita sudah melakukan penelitian. Ingat, kita masih taraf sangat dasar dalam meneliti ini, nah, sehingga kita pun perlu hati-hati, perlu cermat ya dalam melihat setiap data yang kita miliki. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan data-data perawi, mulai dari data biografinya kemarin, di mana orangnya wafat, orangnya tinggal, tahun berapa, namanya siapa, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, itu kemarin sudah kita pakai semuanya secara total habis untuk penelitian ketersambungan sanad. Sekarang tinggal tersisa satu data. Apa itu? Data jarh wa ta'dil. Nah, ini kita lihat. Nah, kemarin kita sudah menggunakan data-data ini, nama, data tempat, data tahun, data guru, data murid, itu sudah kita pakai semua untuk analisis ketersambungan sanad. Nah, sekarang tersisa data ini saja, data jarh wa ta'dil yang kemarin juga sudah kita kumpulkan semuanya, ya, baik itu dalam bentuk tabel seperti ini atau dalam bentuk yang lain, tapi yang jelas data-data jarh wa ta'dil hanya fokus itu saja hari ini yang akan kita fokuskan atau kita analisis. Data jarh wa ta'dil di sini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah klasifikasinya. Apakah itu klasifikasinya ada di ta'dil, berarti komentar baik, pujian gitu ya, atau ada di level jarah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus cermat juga melihat siapa pengucapnya, penuturnya. Misalnya seperti ini, la ba'sa bihi. Siapa penuturnya? An-Nasai. Nah, sementara menurut penelitiannya para ulama, ya, la ba'sa bihi ini artinya kan tidak ada masalah. Rawi tersebut tidak ada masalah. Ya, nggak ada yang perlu dipermasalahkan dari rawi tersebut. Baik itu adalahnya ataupun kedobitannya. Ya, baik dari segi integritasnya, moralitasnya, keberagamaannya, atau dari segi kedobitannya alias kompetensinya, kompetensi menghafalnya, mengingatnya, mencatatnya, ataupun kompetensi menuturkannya kembali, menyampaikannya kembali. Nah ini labak sabi, tidak ada penyakit, tidak ada bahaya, tidak ada masalah sedikit pun pada diri rawi tersebut. Nah ini kalau diucapkan oleh Imam An-Nasai, ya seperti ini, kalau dituturkan oleh Imam An-Nasai, itu artinya siqah. Kenapa? Orang siqah itu kan orang yang tidak ada masalah dari segi kedobitannya, juga tidak ada masalah dari segi keadilannya, adalahnya, sehingga orang seperti ini bisa dinyatakan siqah. Ini istilah yang khas ya bagi Imam An-Nasai. Kemudian nanti ada rawi yang disebut soduk, sangat jujur. Kejujuran itu menyangkut integritas, tapi jujur itu tidak menyangkut intelektualitas, ya tidak ada hubungannya intelektualitas dengan kejujuran ya. Dalam artian orang yang cerdas, pintar belum tentu jujur. Begitu juga orang yang sangat jujur belum tentu dia itu punya intelektualitas yang bagus, ya hafalannya kuat, cara bicaranya bagus, belum tentu. Kadang ada orang yang sangat jujur tapi ya mohon maaf lemah dalam hafalannya, lemah dalam daya ingatnya dan seterusnya, atau lemah dari segi logikanya, penyampaiannya begitu. Nah sehingga yang soduk seperti ini belum siqah gitu ya, tetapi sudah bagus. Kenapa? Karena adalahnya sangat tinggi. Oke, kemudian ada lagi ya siqah Ibnu Hibban. Penuturnya siapa? Ibnu Hibban. Umumnya, tapi tidak mutlak ya, yang umumnya ketika Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban ini punya buku judulnya As-Siqat. Artinya apa? Bukunya Ibnu Hibban ini yang berjudul As-Siqat itu hanya berisi kumpulan orang-orang siqah menurut beliau, menurut Ibnu Hibban sendiri. Nah, beliau tidak memberikan penjelasan sama sekali.
Nah, apa yang menjadi dasar taufiq hukum fiqhnya beliau itu beliau tidak memberikan penjelasan terkait dengan itu, sehingga beliau menulis buku judulnya As-Sifat, Kitab As-Sifat begitu, lalu isinya apa? Isinya hanya daftar nama. Nah, isinya hanya daftar nama saja. Sementara setelah di cross check oleh para ahli di belakangan, ya setelah di cross check, ternyata dari nama-nama yang masuk dalam daftar as-siqat itu sebenarnya banyak sekali rawi yang majhul, yang tidak bisa dihukumi ya apa-apa rawi ini. Kenapa? Karena majhul, nggak diketahui, nggak ada datanya. Karena nggak ada datanya, maka nggak boleh dihukumi. Sebenarnya nggak boleh dihukumi jarh, juga nggak boleh dihukumi adil, karena nggak ada data sama sekali. Nah, sehingga karena bukan nggak ada jarhnya, nggak ada takdilnya, berarti majhul orang ini. Majhul nggak bisa dihukumi, meskipun riwayatnya orang majhul itu ditolak. Tapi orang majhul itu jangan dihukumi jarh atau jangan dihukumi adil. Nah ini harus dicermati, nggak boleh keliru. Rawinya majhul, nggak dikenal. Majhul hukumnya apa? Majhul hukumnya ya sudah dianggap seperti tidak ada. Namanya nggak diketahui, dianggap seperti tidak ada. Jadi lemahnya hadis yang di situ ada rawi yang majhul itu bukan karena rawinya dijarah, bukan, tapi karena rawinya tidak diketahui sehingga rawi ini dianggap seperti tidak ada, alias dianggap wujuduhu ka'adamihi. Ada rawinya tapi majhul, ya seperti adam, seperti tidak ada. Oke, sehingga harus diketahui rawinya tidak dijarah, juga tidak ditakdil, itu kalau majhul, ya. Tetapi hadisnya ditolak karena apa? Tidak bisa memenuhi kriteria adalah dan kriteria kedobitannya, sehingga rawinya dianggap seperti tidak ada, mirip mungkoti gitu ya, atau setara lah ya dengan mungkoti. Tapi dhaif hadisnya, orangnya belum tentu dhaif, orangnya majhul, selesai. Nah, orang yang majhul seperti ini ternyata oleh Ibnu Hibban dimasukkan juga dalam daftar as-siqat, daftar orang-orang siqah. Sementara orang siqah itu orang yang jelas keadilannya, jelas sekali kedobitannya, sehingga menjadi ya membingungkan bagi sebagian pengguna data dari kitab as-sifat ini. Nah, kenapa Ibnu Hibban demikian? Karena beliau punya prinsip, punya kaidah al-aslu fil mu'min al-adl. Pada dasarnya, aslinya orang yang beriman itu orangnya adil. Ya, itu kaidah betul, tidak ada salahnya. Tapi tidak berlaku untuk jarh wa ta'dil dalam ilmu riwayat hadis. Karena dalam riwayat hadis itu, yang pertama kali ditaruh atau prinsip yang dipakai adalah prinsip dalam tanda petik kecurigaan atau prinsip praduga tak bersalah seperti dalam hukum gitu ya. Makanya Imam Abdurrahman Al-Mahdi menyatakan keselatan nilai yastaqimu fihi ma husnudzan al-hukmu atau al-qadha ya wal hadis. Ada dua hal ya, dua bidang ilmu yang kita itu nggak boleh husnudzan, malah harus suudzon, wajib suudzon. Nah, ketika mendengar suatu pernyataan, suatu data dalam dua ilmu ini, kita nggak boleh husnudzon, kita wajib suudzon. Bahasanya begitu. Atau bahasa populer sekarang praduga tak bersalah. Ya, kita harus menduga orang ini bersalah, tapi nggak boleh menjustifikasi langsung bahwa dia itu bersalah. Gitu. Nah, apa itu dalam bidang al-qadha, bidang al-hukum, bidang hukum, praduga tak bersalah tadi. Yang kedua adalah bidang hadis, yaitu bidang jarh wa ta'dil. Jadi setiap ada rawi yang menyatakan qala Rasulullah begitu, itu jangan langsung dipercaya. Nah, tapi harus suudzon dulu, dalam arti suudzon apakah benar Rasulullah yang menyatakan itu. Itu prinsip sekali dalam ilmu hadis, dalam ilmu riwayat ya, dalam ilmu jarh wa ta'dil juga khususnya. Nah, maka harus dilihat dulu apakah rawi ini rawi yang thiqah atau tidak, rawi yang adil, yang dhabit atau tidak. Nah, kalau tidak ya maka nggak bisa diterima riwayatnya, harus ditolak. Tapi kalau adil dhabit dua-duanya terpenuhi, maka harus diterima, menjadi hujjah. Orangnya ini riwayatnya pasti diterima. Nah, Ibnu Hibban, ya, Imam Ibnu Hibban ini menjadikan kaidah sosial keagamaan. Tadi
al aslu fil mu'min al adl itu kaidah betul, tapi kaidah lebih kepada sosial keagamaan secara umum. Bukan kaidah dalam cara wa ta'dil, tapi kemudian dipakai oleh beliau dalam cara wa ta'dil. Nah, atau kaidah dalam persaksian secara umum bisa saja ya, saksi perceraian, saksi jual beli, bisa kita menggunakan kaidah al aslu fil mu'min al adl. Pada prinsipnya semua orang beriman itu adil, ya, baik, dipercaya. Itu kalau dalam persaksian umum. Tapi kalau persaksian hadis, ya, persaksian periwayatan hadis tentu ada kaidahnya tersendiri. Nah, sehingga disinilah nantinya kalau ada data dari Ibnu Hibban As-Siqat, dalam kitab As-Siqat begitu, nama rawi ini muncul di kitab itu, silakan ditulis saja dulu, tapi nanti perlu dipertimbangkan. Tidak menjadi ukuran utama. Itu hanya data pendukung saja. Atau kecuali jika ada satu-satunya, nggak ada data lain selain itu, ya nanti bisa kita akomodir. Oke, seperti ini ya. Ada siqah dari Ibnu Hibban, ada Ibnu Hajar menyatakan soduk, An-Nasai menyatakan labak sabihi, dan labak sabihi itu kalau kita pahami adalah siqah, sehingga di sini nggak ada pertentangan. Siqahnya Ibnu Hibban bisa kita akomodir setelah melihat data dari An-Nasai yang menyatakan labak sabihi, yang artinya adalah siqah. Soduknya, ya, penilaian soduk menurut Ibnu Hajar itu tidak bertentangan dengan labak sabihinya An-Nasai dan siqahnya Ibnu Hibban, sehingga bisa kita satukan data seperti ini, maka kesimpulannya adalah siqah. Oke, nah ini data yang kita kumpulkan, kita analisis. Sekarang untuk menganalisisnya bagaimana? Untuk menganalisisnya kita buat tabel seperti ini. Nah, mirip dengan tabel yang kemarin ya. Di sini ada 6 rawi. Ya. Rawi pertama sahabat Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah, kemudian Hanash, kemudian Sulaiman At-Taimi, kemudian Al-Mu'tamir bin Sulaiman, anaknya Sulaiman At-Taimi, kemudian ada Yahya. Oke. Nah, dari data-data jarh wa ta'dil yang sudah kita kumpulkan, kita dapati bahwa Ibnu Abbas ini seorang sahabi, sudah bisyuhrah dengan popularitasnya. Ya, sudah nggak ada lagi yang mempertentangkan, menyelisihi atau berbeda pendapat terkait dengan status sahabatnya Ibnu Abbas. Semua meyakini. Maka di sini sahabah, as-sahabah kulluhum udul. Kita pakai kaidah semua sahabat adalah adil, layak diambil riwayatnya. Tanpa mereka kita nggak tahu hadis ya. Jadi kedekatan mereka dengan Nabi, ya, kehadiran mereka di masa Nabi itu sudah cukup menjadikan riwayatnya itu diterima. Ya, orang nggak bisa berbohong kalau atas di masa-masa Rasulullah, ya, atas nama Rasulullah di para sahabat, ini nggak mampu berbohong. Musuhnya saja nggak bisa berbohong, apalagi sahabatnya. Gitu. Nah ini salah satu alasannya. Kemudian yang kedua Ikrimah. Nah Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas. Bagaimana komentarnya? Oh, An-Nasai menyatakan siqah, Abu Hatim menyatakan siqah, Az-Zahabi menyatakan siqah, Ibnu Hibban memasukkannya dalam daftar as-siqat, di kitab as-siqatnya itu, dalam daftar orang siqah, kita boleh ambil siqah di sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan siqah. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data terkait dengan Ikrimah, semuanya menyatakan siqah. Langsung kita ambil kesimpulan siqah, nggak ada perbedaan lagi, gampang itu. Nah, sekarang rawi ketiga yaitu Hanas. Kita lihat datanya. An-Nasai menyatakan Hanas itu rawinya matruk. Matruk itu rawi yang arti aslinya, arti bahasanya, arti kebahasaannya itu ditinggalkan, ditolak riwayatnya. Kenapa ditolak? Ini nggak sembarangan ditolak ya. Ditolaknya parah, mutlak. Rawi yang matruk ya, itu rawi yang muttaham bil kadzib, diduga berbohong. Ya, kenapa kok diduga? Kok nggak dinyatakan berbohong saja? Jadi ada rawi yang dinyatakan kadzab, ada rawi yang dinyatakan matruk. Rawi yang dinyatakan matruk itu adalah rawi yang diketahui pernah berbohong dalam percakapannya, dalam percakapan sehari-harinya, bukan dalam pengajaran hadis, bukan dalam periwayatan hadis. Jadi apalagi kalau dia berbohongnya ya, atas nama Rasulullah langsung dalam bidang hadis, dalam bidang periwayatan hadis,
Jadi padahal itu bukan hadis tapi dinyatakan dari Rasulullah dan dia tahu itu, ya, maka rawi tersebut dinyatakan kadzab, pembohong, pendusta. Nah, itu sudah lebih parah lagi. Nah, kalau ini belum terbukti dia itu berbohong pada saat meriwayatkan hadis, mengatasnamakan pada Rasulullah begitu, padahal dia bukan dari Rasulullah, tapi dia pernah terlihat ya, terbukti berbohong pada saat ya percakapannya nggak komitmen, nggak konsisten, berbohong, ingkar janji, ya, nah, kayak begitu itu, nah itu matruk orangnya, matruk. Oke. Nah, matruk ini dhaifnya parah sekali. Nah, kemudian Abu Hatim menilainya dhaif. Nah, nggak ada pertentangan, ini lebih parah, yang ini dhaif biasa kelihatannya. Az-Zahabi menyatakan dhaif, juga tidak ada pertentangan di sini. Artinya di sini nggak ada menyatakan orang yang baik, gitu ya. Semua menyatakan buruk, tapi buruknya bertingkat-tingkat. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Karena emang nanti setiap ulama itu punya standar, gitu ya. Ada yang langsung, oh ini buruk banget. Oh menurut saya ini pokoknya buruk gitu saja. Nah ini berbeda, tapi sama-sama buruk. Kemudian Ibnu Hibban no comment, nggak ditemukan data. Kemudian Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakan Hanash itu rawi yang matruk sama dengan An-Nasai. Berarti di sini nilai akhirnya apa? Kesimpulannya dhaif. Dhaif itu penilai artinya lemah. Ini masih umum sekali. Dispesifikkan lagi. Jadi kalau ada nilai yang spesifik, ambil yang spesifik. Nah, seperti ini, yang spesifik matruk. Matruk itu jelas sekali parah, ya. Berarti cacatnya itu karena integritas, karena kejujurannya itu cacat banget. Gitu, sehingga rawi ini bisa dihukumi matruk, matrukul hadis, hadisnya ditolak, ya, mutlak. Kemudian sekarang Sulaiman At-Taimi, rawi keempat. Kita lihat datanya, An-Nasai menyatakan sikoh, oke, jelas. Abu Hatim menyatakan sikoh, jelas. Az-Zahabi menyatakan ahadus sadah. Ahadus sadah ini artinya adalah salah satu tokoh. Sadah itu sama dengan sayyid gitu ya. Imam, ya, pemimpin, salah satu tokoh. Itu sebenarnya belum tausik, belum sikoh. Tokoh itu nggak mesti sikoh ya. Ada tokoh yang tidak jujur banget gitu ya, tapi adil, baik gitu. Baik, namanya tokoh itu baik gitu ya. Yang disebut tokoh itu sadah, itu sayyid, itu disayyidkan, diimamkan itu pasti baik. Tapi apakah baik itu pasti layak menjadi perawi? Belum tentu. Ada orang baik, soleh, ahli ibadah, tapi dia nggak layak menjadi periwayat hadis. Ya, ada. Nah, makanya dalam keilmuan itu sering dibedakan antara dai dan rawi hadis. Itu dibedakan. Dai itu menyampaikan hadis juga, tapi dia nggak menggunakan kaidah-kaidah periwayatan hadis. Nah, ini yang perlu dibedakan. Oke, ahadus sadah. Nah, Sulaiman At-Taimi ini menurut Az-Zahabi bukan sikoh, nggak nyampe sikoh. Jadi nggak nyampe orang yang hujjah, yang rawinya itu, riwayatnya itu mutlak bisa diterima. Tapi tokoh, makanya riwayatnya boleh untuk diakomodir, dipertimbangkan nanti melihat bagaimana kedudukannya orang ini dalam bidang periwayatan hadis. Sehingga ini menjadi tokoh, tokoh yang dianut banyak orang, tapi yang menilainya itu menjadikannya tokoh ini kan orang-orang awam umumnya. Nah, maka kita lihat bagaimana orang-orang yang pakar dalam bidang jarh wa ta'dil menilainya. Kita sudah dapat sebenarnya yang menilai dari pakar jarh wa ta'dil itu ada An-Nasai, Abu Hatim sudah menilai sikoh. Berarti ini sadah, ya, ini disebut ahadus sadah, tokoh, salah satu tokoh. Itu tokoh yang sikoh menurut Abu Hatim, menurut An-Nasai, gitu ya. Ibnu Hibban menilainya apa ini? Laziqa bai asiqat ya wa du'afa. Nah, kalau menurut Ibnu Hibban Sulaiman ini ya apa namanya? Enggak sikoh, enggak nyampe sikoh tapi juga enggak dhaif. Makanya Ibnu Hibban di sini pendapatnya, pandangannya sama dengan Az-Zahabi, tokoh gitu saja. Dia enggak bisa dinyatakan dhaif, tapi enggak nyampe sikoh, ya sudah tokoh, adil gitu. Oke, tapi di sini enggak ada pertentangan ya dengan sikoh tadi. Orang baik, yang satu menyatakan pasti baiknya, nah, baiknya pasti. Kalau yang Abu Hatim An-Nasai jelas baiknya, menyatakan orang ini baik banget ya kualitasnya dari integritasnya maupun intelektualitasnya.
Ibnu Hajar al-Asqalani menilainya sikoh hafid. Oh, ditegaskan lagi. Sudah sikoh. Sikoh itu sudah ada adil, ada dobit. Tapi hafid itu nilai tertinggi dalam kedobitan. Jadi dobitnya banget. Sudah dinyatakan sikoh, adil, dan dobit, ditambah lagi dobitnya banget pula. Gitu. Jadi orangnya adil, orangnya dobit, nah, dobitnya banget pula. Gitu. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan dari sini sikoh ini nggak dipertentangkan. Loh, ini kan ada yang menilai hadus sadah di bawah sikoh sedikit, di bawah sikoh, tapi nggak doif, gitu ya, di bawah sikoh. Oke, tidak ada masalah. Nah, maka bisa kita nilai di sini apa namanya orangnya kategori sikoh menurut pendapat ini. Kalau kita nilai, kita ambil di sini, saya pengen mentarjih ya, mengunggulkan pendapatnya Az-Zahabi dan Ibnu Hibban, sehingga hadus sadah saja saya ketat kalau dalam mensikohkan, misalnya begitu. Saya ini orang yang ketat, mutasyaddid fit tausik fil ta'dil. Saya ini orang yang ketat dalam mentakdil. Oke, silakan Anda tulis hadus sadah. Berarti hadus sadah ini ya lebih kepada takdil saja, tidak ada kedobitannya. Tapi Anda jangan lupa di sini ada yang menilai hafid. Jadi hadus sadah ini adil, takdil adalah komentar menyangkut adalah. Tapi Anda jangan lupa di sini ada hafid di sini. Berarti di sini kedobitannya kuat, adalahnya kuat. Berarti disimpulkan sikoh. Seandainya Anda mengambil ini, menolak komentarnya Ibnu Hajar dan menolak komentarnya Abu Hatim dan An-Nasai, toh ini masih termasuk adil, masuk takdil. Sehingga minimal hadisnya dianggap hasan, hadisnya orang ini dianggap hasan. Tapi kan kita nggak melihat satu orang ini saja, kita melihat secara keseluruhan rawi. Kemudian ada Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Al-Mu'tamir bin Sulaiman kita lihat datanya, An-Nasai menyatakan sikoh, Abu Hatim menyatakan sikoh saduk. Nah, ini kalau tadi sikoh hafid, ya penegasannya itu di kedobitannya yang sikoh hafid. Tapi kalau yang ini sikoh saduk, ini orangnya jujur dan cerdas. Terus ditegaskan lagi, jujurnya banget. Nah, kalau tadi orangnya jujur dan cerdas, cerdasnya banget. Itu Sulaiman. Nah, sekarang anaknya ya, jujur dan cerdas, jujurnya banget. Jadi anak dan bapak itu punya kelebihan masing-masing. Bapaknya punya kelebihan di kecerdasannya, ya, kehafidannya. Anaknya punya nilai plus, sama-sama cerdas, tapi lebih plusnya lagi itu di kejujurannya, soduk gitu. Kira-kira seperti itu kalau diilustrasikan dari redaksi ini. Ya, sikoh soduk nggak ada pertentangan. Sabat, nah sabtun itu artinya adalah orangnya tekun, ya orangnya itu rajin, intensif belajarnya itu. Jadi Al-Mu'tamir bin Sulaiman ini belajarnya dari bapaknya, belajar kepada bapaknya itu sabat, sangat tekun sekali, sangat rajin sekali, ya, sehingga intensif sekali, sehingga riwayatnya itu kalau udah dari bapaknya itu udah kuat banget, pasti benarnya gitu loh. Atau layak banget diakui. Kenapa? Ini terkenal orangnya tekun, nyatetnya rajin, nggak pernah bolos, setiap masuk itu nggak pernah tertidur, nggak banyak izin ke kamar mandi, nggak banyak izin apalah gitu, sehingga dia bisa mengikuti harfan-harfan riwayat yang diajarkan oleh ayahnya. Itu orang yang sabat. Nah, maka orang sabat seperti ini baik, tentunya kualitas dalam riwayatannya itu tinggi sekali. Nah, sehingga sama dengan sikoh ya, sikoh sabat sekarang ditambah sikoh soduk sabat. Wah itu jelas sekali keadilannya, taufiknya. Kemudian data Ibnu Hibban menyatakan kana ra'san fil ilmi misla abihi. Nah, menurut Ibnu Hibban, Al-Mu'tamir bin Sulaiman ini tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan, orang alim. Nah, maka tadi bahasanya ahadus sadah. Kalau Al-Zahabi tadi bahasanya ahadus sadah, di sini Ibnu Hibban menyatakan anaknya itu seperti bapaknya ahadus sadah juga. Cuma bahasanya ra'san fil ilmi, ya, beliau ini tokoh dalam ilmu hadis, ya, misla abihi, seperti bapaknya, nurun bapaknya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menilainya bahwa orang ini, Mu'tamir ini siqah. Kesimpulannya apa nilai akhirnya? Kita bisa ambil nilainya siqah, jelas ya. Siqah sahabat bukan. Kemudian terakhir di sini ada Yahya. An-Nasai menyatakan labak sabihi, Abu Hatim tidak ada komentarnya, Az-Zahabi tidak ada komentarnya, Ibnu Hibban menyatakan siqah, Ibnu Hajar menyatakan soduk, jujur banget.
la ba'sa bihinya An-Nasa'i tadi, ya, orang yang tadi sudah kita bahas, orangnya adalah sikoh, berarti la ba'sa bihi itu kalau An-Nasa'i sikoh berarti nggak ada masalah sama sekali dalam hal keadilannya maupun dalam hal kedobitannya, ya, alias sikoh. Ibn Hibban menyatakan sikoh, memasukkan dalam daftar orang sikoh, oke, dikuatkan lagi oleh An-Nasa'i tadi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan soduk, sehingga tausiknya Ibnu Hibban di sini bisa diambil. Artinya tausiknya Ibnu Hibban ini bukan tausik terhadap orang yang majhul, tapi tausik terhadap orang yang memang soduk, atau tausik terhadap orang yang la ba'sa bihi dari segi adalah maupun dari segi kedobitannya. Nah, sehingga bisa kita nilai, kita ambil kesimpulan rawi ini adalah rawi yang thiqah. Oke, kita ambil sekarang kesimpulannya, kita lihat ada sahabi adil, ya, ada Ikrimah thiqah, ada Hanash dhaif, dhaifnya matruk, dhaif parah gitu ya, matruk, kita ambil matruk di sini, Sulaiman thiqah, Al-Mu'tamir bin Sulaiman thiqah, Yahya thiqah. 1 2 3 4 5 6 rawi mayoritasnya thiqah, ya, yang 5 thiqah, 1 matruk. Maka sanadnya bagaimana? Saatnya dhaif, dhaifnya apa? Dhaif matruk, dhaif parah, dhaif yang parah. Jadi ada satu saja yang majruh, itu sudah menjadi cacat sanadnya. Ada satu saja yang majruh, itu sudah menjadi cacat sanadnya. Nah, kita lihat sekarang dhaifnya bagaimana? Oh, karena dhaifnya matruk, ya, karena rawinya itu diduga berbohong, nggak bisa naik menjadi hasan. Nah, sanad seperti ini tidak bisa naik menjadi hasan. Yang ini saja sanadnya nggak bisa naik. Bahwa nanti ada sanad lain yang ternyata di luar jalurnya Hanash, ya, maka sanad itu sahih. Sahih ya sahih saja, atau hasan misalnya, atau dhaif biasa tidak sampai matruk, ya sudah, sanad itu kita hukumi seperti apa adanya. Tapi sanad yang ini yang terdiri dari ada Hanas ini, 6 rawi yang ada Hanas di antaranya, maka sanad yang ini saja nggak bisa naik. Bahwa sanad yang lain bagaimana, ya kita lihat kondisinya. Jadi ya, meskipun kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa sanad hadis ini adalah dhaif, nisbatnya kepada Rasulullah, nisbat hadis ini kepada Rasulullah adalah dhaif, gitu ya, maka tetap kita tidak bisa menyatakan hadisnya dhaif. Kenapa? Karena hadisnya itu boleh jadi ada banyak jalur, yang setiap jalurnya ini harus kita teliti. Nah, kebetulan kemarin kita ambil misalnya sanad yang ini sebagai sebagai sampel, ya, untuk diteliti. Ketika sampelnya dhaif, maka seyogianya, sebaiknya kita mengambil sampel kedua. Ketika sampel keduanya dhaif lagi, ambil sampel ketiga, ambil sampel keempat, dan seterusnya. Ketika sudah dapat sanad yang baik, ya, maka sebenarnya kita nggak perlu lagi mencari sampel kedua, ketiga, ketika sanadnya sahih misalnya. Oke, baik. Itu ya, sepintas terkait dengan analisis jarh wa ta'dil. Kita masih punya 2 materi, yaitu analisis syudzuz dan illah, dan bagaimana nanti menghukuminya, menghukumi kualitas sanad hadis. Baik, demikian itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal dasar, ya, dari analisis jarh wa ta'dil. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.